Pujangga adalah ilmuwan bangsa Jawa, keturunan dari leluhurnya. Para Jawa tak hidupnya dengan sains kereta, pengetahuan sarana dalam kehidupan manusia. Pemikirannya yang berbudi dan berdaya melahirkan kecerdasan. Dalam channel kami terdapat 3 judul yang semuanya mendidik kita manusia agar bisa belajar lebih manusiawi dengan pituah atau nasihatnya para orang tua kita dahulu. Belajar menghargai waktu-waktu kita beserta mangsanya agar lebih mengoptimalkan diri dan belajar memperbaiki perilaku kita manusia Nusantara yang tidak ada dalam pendidikan formalnya. Pertama, Tarling Pitutur. Sekarang sudah episode ke-18 yang bermateri tentang pitutur, pesan, dan nasihatnya leluhur kita yang disampaikan oleh para pujangga. Kedua, horoskop Nusantara. Sekarang sudah episode huruf M, bermateri tentang horoskop, zodiak atau pelintang Nusantara. Dan yang ketiga adalah Cirebon Mendidik. Sekarang sudah episode ke-17 tentang hukum pamali dan perilaku manusianya. Dalam materi horoskop Nusantara M ini, kita akan belajar mengenal waktu kita sendiri yang sudah dilupakan oleh kita sendiri yang konon pemikirannya pintar. Bagaimana tidak dikatakan pintar? Hari-hari besar yang hanya setahun sekali kita sangat hafal dan selalu menantikan dengan momen-momennya. Sedangkan hari lahir kita yang setiap pekan kita jalani, setiap bulan kita jalani 4 kali, dilupakan sia-sia. Seandainya hari lahirmu saya ibaratkan seorang ibu waktu yang melahirkanmu, dia akan menangis terseduh-seduh karena dilupakan begitu saja. Seandainya hari lahirmu saya ibaratkan seorang ayah dari jagatmu yang menafkahimu, dia akan marah karena tidak pernah disapa dan menghormatinya. Itulah yang terjadi pada diri kita yang membanggakan pengetahuan bangsa lain
ketimbang bangsanya sendiri. Waktu hari lahir kita adalah rekam jejak hidup kita. Waktu hari lahir kita adalah identitas alam yang tidak bisa berubah seumur hidup kita. Waktu hari lahir kita adalah dasar dari semua waktu-waktu apapun di dunia ini. Semua waktu baik, tidak ada yang tidak baik. Hanya saja waktu kemarau dengan waktu musim hujan tidak harus disamakan. Waktu malam dan waktu siang pun tidak sepantasnya disetarakan. Sekabehe ilmu iku asale saking Gusti Kang Maha Kuasa. Artinya semua ilmu pengetahuan berasal dari Tuhan yang Maha Kuasa. Hanya saja atau mungkin kita merasa lengkap ilmu dan pengetahuannya, dan kita merasa sangat cukup mentafsirkan seluruh ilmu dan pengetahuannya, sehingga kita merasa sangat benar, merasa sangat baik, yang bisa menjelek-jelekkan ilmu pengetahuan ciptaan Tuhannya sendiri. Sastra Jendra. Sastra adalah tulisan, sedangkan Jendra adalah maharajanya raja. Tidak lain dan tidak bukan, maharajanya raja adalah Tuhanmu. Sastra Jendra adalah tulisan Tuhanmu. Tulisan Tuhanmu tidak sama dengan makhluk apapun. Oleh karenanya, sastra Jendra itu adalah semua alam dan semua jagat seisinya, termasuk kita manusia beserta mangsa dan waktu-waktu kelahiran. Karena waktu-waktu bagian dari rotasi alam. Bila ada seorang manusia yang mempunyai kitab sastra Jendra, kita harus sedikit menaikkan kecerdasan kita untuk mengurai lebih logis bahwa yang namanya kitab adalah buku. Di dalamnya terdapat tulisan tangan manusia yang mempelajarinya hingga merumus-rumuskan tentang alam dan jagat raya seisinya ini. Dari rumus-rumus sains kerta inilah menjadi pengetahuan yang sesuai dengan alam, zaman, dan waktu-waktunya. Sastra Jendra tidak mengulas tentang agama apapun. Sesuai dengan namanya,
dia hanya pada kealaman, kejagatan, kehidupan, dan kemanusiaan. Sesuai dengan zamannya pula bahwa seorang begawan yang pertama kali mempelajari sastra jendra tidak bermisikan agama. Dia lebih menjunjung tinggi pendidikan adab dan kemanusiaan yang menjadi dasar dari semua agama yang kita kenal saat ini. Dalam surat Yunus ayat 5, dialah yang menciptakan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan dialah yang menciptakan tempat-tempat orbitnya, agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan. Allah tidak menciptakan demikian itu melainkan dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tandanya kepada orang-orang yang mengetahui. Definisinya, bila kita tidak mempelajari tentang tahun dan perhitungannya, ya jangan asal berpendapat. Itu tidak beretika dalam pengetahuan. Begitupun yang tersirat oleh para pujangga. Tumindak kudu manut kala mangsa, yang artinya berbuat sesuatu dalam hidup ini harus sesuai dengan waktu-waktunya. Bagaimana setelah kita mengetahui hari lahir kita? Harus berbuat apa pada waktu hari lahir kita? Itu baru mau belajar cerdas. Apakah hari lahir raja kita yang perlu diperingati? Itu baik. Namun yang terbaik adalah memperingati waktu hari lahir diri kita sendiri. Semoga materi kali ini dapat dipahami dan menambah wawasan kita dan berguna untuk siapapun dan beragama apapun. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada salah yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Saya Ki Handaru, matur kesuwun.